Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kali ini saya akan berikan tema batu berteriak. Ini mana slide-nya? Ya, ini batu berteriak. Apa yang dimaksud batu berteriak itu, saudara? Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Mari kita buka bersama-sama. Saya minta tolong, ini mic-nya kenapa ini? Tes 1 2. Yang ini saya jadi enggak. Tes. Tes 1 2 3. Tes 1 2 1. Tes. Ya, kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Ini suaranya kurang keras. Kita baca bersama-sama. Kita mulai 1 2 3. Seraya berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Yahweh. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dan beberapa orang Farisi dari kerumunan itu berkata, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, jika ini kenapa? Ini kenapa? Loh, kok suaranya kecil? Tes. Kalau ini kan besar, ini kok kecil sekali suaranya. Yang ini coba dibetulkan supaya saya bisa bebas, enggak pegangan mic. Nah, saudara-saudara, di sini ada kalimat batu-batu ini akan berteriak. Perlu saudara ketahui bahwa pada saat orang-orang memuliakan Yesua, apa kata orang Farisi? Dia berkata, Guru, tegurlah muridmu itu. Jadi dengan kata lain, jangan, nggak usah memuliakan Tuhan, ya. Lebih baik diam saja. Lalu Yesua mengatakan apa? Batu-batu ini akan berteriak. Sekarang kita lihat selanjutnya, saudara. Apakah yang dimaksud batu-batu itu? Batu adalah benda mati yang tidak punya nyawa. Kok bisa berteriak, saudara? Saya mau tanya, AI itu benda mati atau tidak? Punya nyawa? Komputer? Tidak punya nyawa, saudara. Majalah juga tidak punya nyawa, bukan? Televisi dan sebagainya tidak punya nyawa, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk berteriak. Nah, ini gambarannya batu berteriak itu begitu, saudara. Ya, tes. Ini gambarannya batu berteriak itu adalah AI, komputer, majalah. Jadi kalau seharusnya kita yang harus berteriak tetapi tidak mau berteriak, ya Tuhan gantikan, saudara. Tuhan gantikan dengan AI. Saya mau tanya, saudara, ibadah pagi ini waktu puji-pujian tadi saudara sejahtera atau tidak? Betul, sejahtera. Saudara merasa canggung atau tidak? Padahal itu lagunya baru semua loh, saudara. Lagunya bukan lagu lama, lagu baru semua. Tapi saudara nyaman atau tidak? Nyaman, ya. Nah, ini begitu juga dengan AI. Mungkin orang kan berkata, kalau itu lagu adalah karangan manusia, saudara, bukan AI. Saudara melihat jinglenya Alef tahu? Yang pertama itu,
kubur yang kosong bukan berarti. Itu kan ada kan jinglenya, sudah tahu nggak? Bagus nggak lagu itu? Itu teksnya saya yang bikin, tapi yang menyanyikan itu AI. Dan saya lihat lagu ini tidak kena copyright. Saya sudah ngecek tidak kena copyright. Jadi kalau begitu saudara, baik lagu bikinan AI maupun bikinan manusia biasa itu tidak masalah, tidak kena copyright. Saya bahkan menghimbau kepada seluruh KPI di seluruh Indonesia, ayo kita belajar lagu baru. Ya, saya berharap ini kan ada KPI yang lihat saya, itu belajar lagu baru, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Lagu itu sakral, saudara. Untuk Bapa Yahweh yang Maha Kudus, dengan nama kudus diganti dengan sesembahan lain. Kira-kira nyaman atau tidak? Nggak nyaman, saudara. Seperti kita melihat lagunya Bapak Alfred Sanggeo, Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Saudara ganti dengan sesembahan lain, enak nggak rasanya? Nggak enak, saudara. Itu hanya karena walak kebiasaan, hanya karena kebiasaan, saudara. Buktinya saya tadi tanya saudara, nyanyi ibadah pagi ini sejahtera atau tidak? Saudara jawab sejahtera. Saya tanya saudara, canggung atau tidak? Enggak. Padahal itu ada lagu bahasa Ibrani, ada lagu buatan sendiri, tapi saudara sejahtera. Saya akan mencoba untuk menertibkan bukan cuman KPI saja, tetapi seluruh pengagum Yahweh. Karena Tuhan menghendaki agar supaya kita mengagungkan Yahweh dengan lagu yang baru. Amin. Kalau lagu bikinan AI tidak boleh, AI itu kan buatannya Illuminati. Nah sekarang saya mau tanya, komputer itu bikinannya siapa? Ya jangan pakai komputer kalian. Komputer itu bikinan Bill Gates. Bill Gates itu pensupport vaksin. Kok saudara pakai? Saudara harus bisa menempatkannya, ya. Jangan sampai seperti kadrun, saudara tahu. Ini kadrun ini, ya. Tahu nggak kadrun, saudara? Kalau nggak tahu ini kadrun, saudara. Ayo boikot Israel, katanya. Benar mau memboikot Israel? Silahkan kalau mau jadi kadrun beneran, ya. Memboikot Israel. Lipstick itu bikinannya siapa? Israel, saudara. Kalau memboikot Israel, jangan pakai lipstick, pakai spidol. Betul nggak, saudara? Loh, saya bicara itu logika. Saya mau ajak saudara untuk berlogika. BH itu bikinannya siapa? Israel, ya. Kalau tidak mau pakai apa namanya Israel, ya jangan pakai BH. Pakai apa? Batok kelapa, saudara. Oh, lebih kuat itu, saudara. Dipukul nggak apa-apa. Iya toh? Loh, kita mau bicara logika. Saudara ngomong boikot Israel, tapi pakai handphone. Lah, handphone bikinannya siapa? Israel. Saudara naik mobil bikinannya siapa? Ya. Pesawat bikinannya siapa? Nah, kita harus ngerti, saudara. Jangan buruk, tahu nggak buruk, saudara? Ngawur tapi tidak tahu arah tujuannya. Ya.
Saya ingin saudara bisa paham akan hal ini. Bahkan toa yang suka di masjid-masjid itu bikinannya siapa? Israel. Ya. Sekarang coba saya ajak pakai logika, saudara. Bolehkah lagu untuk Bapak Yahweh yang kita kasih diganti dengan sesembahan suku Quraisy? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Bolehkah lagu Indonesia Raya kita ganti jadi Malaysia Raya? Maaf bagi jemaat yang di Malaysia, ini sekedar contoh, ya. Kalau jemaat di KPI kan ada jemaat di Malaysia, saudara, dan dia sedang nonton kita. Ya, jadi ini sekedar ilustrasi saja buat contoh. Sekarang saya tanya jawab dengan jujur. Kalau lagu Indonesia Raya kita ganti Indonesia tanah airku, Malaysia tanah air, boleh nggak? Ya. Betul? Nggak boleh? Boleh atau tidak? Ya. Tidak. Kalau tetap nyanyi gimana, saudara? Ya, Anda harus keluar dari Indonesia. Ya. Nah, ini saja dari kalimat ini kita harus tahu, saudara, bahwa lagu itu sakral betul. Sekarang saya menghimbau, saudara, ini kan kita mau coba untuk reformasi, itu bukan cuma di Aleftau, tetapi di KPI dan seluruh pengagung Bapak Yahweh. Bagi saudara-saudara yang pinter ngarang lagu, coba kirim, beri kontribusi kepada kami. Tes. Ini kok mati? Halo? Tes. Ya, pakai ini. Ya, saya menghimbau kepada saudara-saudara yang pinter mengarang lagu, tolong beri kami kontribusi, saudara. Sebetulnya banyak sekali loh, saudara. Ya, banyak sekali yang pinter ngarang lagu. Wong saya yang tidak bisa musik rame saja, saya coba untuk ngarang. Dan buktinya saudara senang, ya, menggunakan AI. AI itu tidak salah, saudara. AI itu tidak salah. Jadi bagi yang bisa, coba kirim ke kami. Kirim saya pribadi boleh, kirim ke gereja atau ke hilat kita juga boleh. Ya, silahkan, nanti tinggal dipilih, nanti mana yang bagus nanti dipilih, sehingga pengagung Bapak Yahweh itu betul-betul lagunya baru semua, karena firman Tuhan mengatakan nyanyikanlah lagu baru, saudara. Dan ini betul-betul yang Tuhan inginkan. Kalau dibilang tidak bisa ngarang, ya sekali lagi saya minta yang lihat streaming, saudara boleh tes satu. Ini kok gangguannya kok hebat sekali. Yang lihat streaming ini dan lagu saudara boleh dipakai. Kalau saudara pengarang lagu dan lagunya saudara boleh dipakai, silahkan kirim ke kami, ya, biar nanti diseleksi oleh leader, karena lagu-lagu itu kan macam-macam. Ada lagu yang bisa dipakai untuk jemaat, ada lagu yang tidak bisa dipakai, ya. Tetapi sebaiknya kalau saudara memang
pinter, coba kirim ke kami ya, sebagai pengarangnya. Ini supaya apa? Supaya hati Tuhan itu senang. Saya juga menghimbau, ayolah kita harus rendah hati. Saya dulu juga tidak bisa terima, saudara. Mau disuruh ganti lagu-lagu baru, saya bilang, ora usah. Saya loh, nggak bisa terima, saudara. Tapi lama-lama saya renungkan, saya berdoa, iya yo. Itu kan lagu yang dipersembahkan untuk nama sesembahannya suku Quraisy. Kenapa kita tidak menggunakan lagu-lagu baru? Makin lama Tuhan tempatkan hati saya. Kamu harus rendah hati, jangan sombong. Saya bilang, Tuhan, saya mau rendah hati. Biarlah kami mulai lagu-lagu baru, walaupun pertama mesti canggung. Betul nggak, saudara? Mesti canggung. Nanti saudara kirim lagu biar disortir oleh teman-teman, kira-kira bisa dinyanyikan atau tidak. Karena ada lagu yang cocok untuk dinyanyikan oleh jemaat dan ada yang tidak. Ya, saya ambil contoh. Kita sebagai orang percaya, dulu waktu nama Yahweh tentangannya hebat loh, saudara. Saudara kan tidak ngerti, tapi saya ditentang hebat. Ada yang bilang Lukas tidak sekolah tapi sok pinter, nama Yahweh dikumandangkan. Ada yang mengatakan saya terima, tapi jangan sekarang, wait and see. Kemudian ada lagi, kalau misalnya Pak Lukas tetap memanggil nama Yahweh, saya keluar. Ada yang seperti itu, terang-terangan loh, saudara. Itu belum seberapa, itu istilahnya cuma orang dalam. Ada yang melaporkan ke kepolisian, ada yang melaporkan ke ormas, ada juga yang melaporkan ke, ya saudara tahu sendiri lah. Cuman yang melaporkan ini mati, saudara, sudah mati. Ya, padahal ya belum tua-tua amat. Ya, semua yang menentang itu pasti akan berurusan dengan Tuhan. Cinta saya kepada Bapak Yahweh itu dalam sekali, saudara. Maka saya berani bilang, ayo murtadkan saya kalau bisa. Dengan cara pinter kepandaianmu yang paling top, murtadkan saya. Saya bicara vaksin ditentang habis-habisan. Bahkan ada yang mengatakan, dari pejabat ngomong, Pak Lukas sudah divaksin. Saya mengatakan, saya anti vaksin. Dalam hati saya, situ mau apa? Ayo. Kebenaran cepat atau lambat harus disampaikan. Tapi kalau terlambat, banyak teman-teman kita yang disuruh vaksin pada mati, saudara. Itu salah siapa? Salah pendetanya, karena tidak menyampaikan kebenaran. Takut, saudara. Kenapa sih kok kita angel dibimbing gitu loh? Saudara melihat tadi kita bersama-sama menyanyi, enggak susah atau tidak tadi? Wong ada teksnya kok. Kalau kayak begitu, saya berpikir jangan-jangan, maaf kalau saya katakan, itu antisemitik. Jangan-jangan, saudara. Saya luar biasa ditentang habis-habisan. Baptisan pembaruan juga begitu, saudara. Semua pokoknya tentang semua. Ayo sekarang kita baca Devarim atau Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yahweh
akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun ketika engkau mendengarkan perintah Yahweh Elohimmu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk memegangnya dan melakukannya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang aku perintahkan kepadamu hari ini dengan mengikuti ilah-ilah lain untuk beribadah kepadanya. Saya garis bawahi kata menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau semua orang mengikuti kita, kita kepala apa ekor? Kepala. Tapi kalau kita mengikuti mereka, kita kepala atau ekor? Ekor. Lah saya ingin jadi kepala. Makanya saya berani mengatakan saya orang pertama secara institusi gereja yang panggil nama Yahweh. Walaupun tentangannya hebat, saudara. Mungkin ada orang yang lebih dulu sudah mengenal sebelum saya. Tetapi mereka hanya untuk sendiri, tidak berani menyuarakan keluar. Saya suarakan keluar. Dan dulu geger tahun 2000 karena saya menyampaikan secara vulgar di internet bahwa nama Tuhan kita adalah Yahweh. Di luar Yahweh sebaik apapun tidak akan selamat. Pak Lukas ngomong gitu? Iya. Saya pasti katakan demikian. Karena apa? Kitab suci ngomong begitu. Kenapa saya berani berkorban? Kalau tidak ada keselamatan, saudara. Saya berani korban karena ada keselamatan. Sekalipun dari 1.500 tinggal 120, tapi bagi saya itu lebih baik. Buktinya sekarang nama Yahweh semakin hilang apa semakin bertambah besar? Bertambah besar, seperti bola salju, saudara. Saya tidak pernah komunikasi dengan pengagung Yahweh yang lain, tetapi kenapa mereka bisa melakukan baptisan pembaharuan? Ayo saudara, kenapa mereka berani? Ayo kita baptis pembaharuan. Karena secara roh yang sama dia beritahukan ke dalam hati manusia, supaya nanti di pengadilan spiritnya tidak bilang, Tuhan orang itu milik saya loh, karena dia dibaptis dalam nama saya. Mateng enggak saudara? Itu sebabnya kita patahkan nama lama. Ya, kadangkala orang itu suka memberi statement semaunya sendiri. Kemarin ada 2 orang yang kami baptis. Nggak tahu dari Manado, saudara. Datang kemari, saya baptis. Nah di situ ada nama, kan formulir tulisan nama baptisan yang diinginkan. Namanya di kitab suci nggak ada. Ini nama dari siapa? Lalu dia cerita, saya waktu ikut pendoa syafaat. Pendoa itu apa namanya dari Yunani, saudara. Pendoa syafaat. Ada yang menubuatkan, namamu ini nih. Nah ini nubuatan dari mana? Wong di kitab suci tidak ada. Ya, kadang orang itu sok nubuat, padahal itu lubuat. Ya, ini kan lucu sekali, saudara. Kita sebagai orang percaya harus kontekstual, teks. Apa yang saya sampaikan kalau tidak sesuai dengan kitab suci, jangan diterima. Karena saya juga sebetulnya butuh keselamatan. Ya. Seperti lagunya itu yang ngarang Ho, ya, itu kan bagus-bagus, saudara. Kenapa kita tidak pakai? Coba saya mau tanya sama Ho, kira-kira lagunya kamu
dipakai untuk sesembahan lain, terima atau tidak? Tidak terima. Dia yang ngarang tuh, nggak terima, saudara. Ya, orang lain menyanyikan lagu kita, itu berarti kita kepala dan bukan mengekor, menjadikan lagu orang lain yang kita ikuti. Yaitu jangan kita bebek. Tahu bebek, saudara? Yaitu tuh bebek tuh, ya, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita kan mau maju, makanya saya menghimbau bukan untuk Kehilaf Aleftau saja, tetapi untuk seluruh KPI, juga untuk seluruh pengagung Yahweh, karena mereka masih campur-campur. Nah sekarang kita mau melangkah lebih maju atau tidak? Tadi saya senang sekali, karena puji-pujiannya baru semua, saudara. Bagaimana dulu kita harus merubah panggil nama Yahweh, walaupun tantangannya berat, dicap gobloknya mending goblok. Wes nemen gobloke, wes ora sekolah keminter katanya. Panggil nama Yahweh. Buktinya sekarang nama Yahweh mendunia, saudara. Dan saya orang pertama di institusi gereja di Indonesia. Saya mau jadi orang pertama. Kalau kita white and see, ya udahlah, tunggu saja. Nenek masuk Samayim white and see, mau atau tidak? Kan tidak mau. Pinginnya cepet-cepet masuk, ya. Ada yang mengatakan nggak punya titel aja sok-sokan. Itu saya dulu, saudara. Dicap begitu. Oh, enggak punya. Pak Yakub itu loh, titelnya doktor. Itu yang ngasih tahu nama Yahweh siapa? Saya yang ngasih tahu. Saya katakan kalau kamu sekolah teologi nggak ngerti nama Yahweh, percuma kamu sekolah teologi. Jangan teologi tapi tololgia, itu iya. Nah sekarang dia terima Bapak Yahweh. Nah ini harus digenapi, saudara, karena kita mau maju. Nah ini saya paling suka, saudara. Saya memberitahu tim perjamuan kudus. Saudara tahu tim perjamuan kudus di sini waktu itu baru pamer seragam baru loh, saudara. Yaitu Ko Samuel datengin saya, Ko Lukas, bulan depan kita mau ada seragam baru. Saya bilang, maaf Ko Samuel, untuk bulan depan kita sudah tidak lagi perjamuan kudus. Loh kenapa? Karena di dalam kitab suci mengatakan perjamuan kudus itu setahun sekali. Apa dia jawab? Dia katakan, ya kalau memang itu kebenaran, kenapa tidak? Silahkan saja, kalau mau dirubah saya nurut. Itu kata Pak Samuel, saudara. Sayang orangnya sudah enak-enakan di Samayim, saudara. Kalau masih di sini tak panggil orangnya, tak suruh bersaksi bahwa dia mengatakan kalau memang Pak Lukas itu sebuah kebenaran, kenapa kami tidak? Begitu juga Kojun juga sudah meninggal, ya. Dia bilang begini, di Aleftau ada pengajaran baru, apalagi saya siap untuk melaksanakan. Lah yang seperti ini yang saya mau, saudara. Saya ini kan menyampaikan firman itu bukan asal jeplak saja, tapi saya kaji betul-betul bagaimana supaya firman yang saya berikan itu murni, saudara mati selamat semua, atau paling tidak rapture semua. Itu keinginan saya, saudara. Lah tadi saya ngomong
Indonesia Raya diubah saja saudara keberatan kok. Saya juga keberatan. Indonesia itu adalah negara kita, negara yang memberikan anugerah kepada saya. Saya itu orang Cina loh saudara, ya keturunan Tionghoa, tapi mendapat anugerah jadi warga negara Indonesia. Sama seperti orang-orang pada umumnya terima Yesua, nggak perlu berdarah-darah, nggak perlu disalib, nggak perlu masuk api dulu, kita terima keselamatan. Kayak begitu, itu berarti anugerah. Ya, saya senang sekali dengan sikap Ko Samuel, saudara. Sayang sekali dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, pernah nggak saudara lihat? Nah, saya juga pernah berbicara tentang sidur. Saya berkata, sidur, kan ada orang tanya, kenapa Pak Lukas nggak pakai sidur? Saya katakan tidak pakai, karena sidur itu sebetulnya untuk keluarga-keluarga yang tidak punya jiwa leadership. Contoh, saya kepala keluarga, mau memimpin ibadah, tapi saya nggak ngerti cara memimpinnya. Kamu ya mah mimpin pujian sama aku nggak ngerti, aku nggak bisa. Kamu po anakku nggak bisa, ya wes nganggo sidur. Itu supaya ibadah bisa jalan. Bagi saya, sesuai dengan firman Tuhan, yang namanya ibadah itu meliputi 5 unsur. Ada Shema Yisrael, ada pujian, ada firman, ada doa, dan yang terakhir ada birkat kohanim. 5 unsur itu harus ada, saudara. Itu baru namanya ibadah yang lengkap. Nyanyian ada nggak? Ada di 5 unsur itu, ya. Pernahkah saudara melihat Yesua ribut masalah sidur? Waktu mau ibadah, Petrus, kamu sudah fotokopi sidur atau belum? Kamu apa Andreas yang suruh fotokopi? Coba fotokopi dulu, cari fotokopi. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Nah, ini saya sampaikan supaya saudara mengerti, ya. Kita itu sama-sama belajar, mau meningkat. Nama Yahweh jadi gejolak, nama Yesua juga gejolak, 7 hari raya juga gejolak. Harapan saya, masalah lagu bisa didukung demi nama Yahweh dikuduskan. Saya menghimbau bahkan kepada seluruh jemaat, kepada seluruh pendeta-pendeta, pengagung Bapak Yahweh, sekalipun di luar organisasi KPI, ayo kita agungkan nama Yahweh. Jangan dicampur-campur, saudara. Mungkin saya diberi keberanian untuk menyampaikan pertama kali, saya sampaikan. Sebab saya melihat di banyak situs masih campur-campur. Dan belum pernah ada orang yang menyampaikannya. Biar saya nomor 1 sampaikan dulu. Kita harus belajar merendahkan diri. Saya ambil contoh, saudara. Acara penguburan. Saya diberitahu dari Dharma, Pak Lukas, apa yang Pak Lukas katakan itu dicontoh sama sama pendeta-pendeta. Berarti saya kepala Pak Ekor, kepala. Dicontoh apa nih? Saya tanya. Kalau Pak Lukas kan kalau upacara pemakaman cuman di Dharma saja. Kalau di luar Dharma atau di kuburan, mereka suka upacara. Saya bilang, kenapa saya tidak mau upacara? Hanya doa saja, karena khotbah pun tidak ada yang mau dengar. Lah tujuan kita khotbah lah didengar, saudara. Lah orang pada mendelis di bawah
pohon kepanasan. Mau mereka dengar, mereka di dalam hati ngomong, mbok wis sih ojo kesuwen. Betul nggak saudara? Mbok sudah, jangan kelamaan. Makanya saya mengatakan, saya kemarin pimpin upacara di Bandung juga begitu saudara. Saya hanya khotbah saja, setelah selesai saya hanya doa. Dan Michael sebagai gembalanya dia bilang, saya mau meniru Papi Lukas. Saya banyak ditiru orang loh saudara. Dari acara penguburan saja di Magelang sudah banyak orang mulai meniru. Nggak berlama-lama di kuburan. Nanti ada kur, ya kita dengar kur. Orang-orang yang dengar, suwen, panas. Ya. Mau wis doa saja selesai. Itu saudara. Ini saya tunjukkan bukti bahwa kita itu harus jadi kepala walaupun tantangannya berat. Sekali lagi saya menghimbau kepada gembala-gembala, ayo kita muliakan Bapa Yahweh dengan pujian yang murni. Sudah, yang lama tinggalkan saja. Yang baru biarlah baru pandangan kita jauh ke depan. Ya saudara, inilah yang saya bisa sampaikan. Saya berharap kita bisa menjadi contoh di kemudian hari. Ya, jadi kalau nanti puji-pujian, kita puji-pujiannya baru semua. Kayak tadi kan baru semua saudara. Nggak ada pujian yang lama. Ya kan? Artinya puji-pujian yang ngarang dari kita sendiri. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu, biarlah mereka yang menonton kami, baik orang-orang KPI maupun pengagung Papa Yahweh secara umum, mereka bisa mengikuti apa yang menjadi arahan kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ya, kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleftal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Dalam rangka merayakan perayaan Yom Teruah, akan dilaksanakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 9 pagi di Kehila. Hari Raya Yom Kippur atau pendamaian dilaksanakan pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema pemulihan dan pertobatan. Jemaat di Kehila dimohon untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, saudara dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Dan dalam memperingati Hari Raya Yom Kippur, kami mengajak saudara untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 7 malam. Mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dalam doa puasa dan buka puasa bersama pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 6 sore di Kehila. Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun diadakan pada hari Senin 6 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Dari Kemuliaan Sampai Kemuliaan. Perayaan Sebini Akseret diadakan pada hari Senin 13 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Dari Kemuliaan Sampai Kemuliaan. Perayaan Simchat Torah dilaksanakan pada hari Selasa 14 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema Torah Yahweh Pelita
bagi orang percaya. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tahu update news selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya, saudara. Sekarang kita akan akhiri kebaktian kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dan sebentar anak-anak-Mu akan pulang, jaga lindungi mereka, sampai tiba di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismer mereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Baruk ata pair ufaruk ata pesare, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripiteka ufri atmatka ufri faimteka shikar ala peka wa esterosoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umis syartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawoika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, B'Shem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tahu Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera, dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore.
Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.